Investasi bukan cuma untuk orang kaya. Hey guys, selamat datang di channel Intelligent 78. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap eksklusif buat orang kaya. Tapi, Ramit Sethi, penulis buku I Will Teach You to Be Rich, punya pesan penting. Investasi itu bukan cuma buat mereka yang punya banyak uang, tapi buat semua orang, termasuk kamu. Gimana caranya mulai investasi, bahkan dengan uang kecil? Apa aja langkah praktisnya biar kamu bisa bikin uangmu tumbuh tanpa ribet? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Bab 7, Investing isn't only for rich people. Investasi bukan cuma untuk orang kaya. Apa yang dibahas di bab 7? Bab ini adalah tentang membuka mindset bahwa investasi itu bukan cuma untuk mereka yang punya banyak uang. Ramit Sethi mengajarkan bagaimana kita semua, bahkan dengan penghasilan rata-rata, bisa mulai berinvestasi dengan strategi sederhana namun efektif. Poin-poin penting di bab ini. 1. Kenapa harus mulai investasi sekarang? Waktu adalah teman terbaikmu dalam investasi. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasilnya nanti berkat compound interest atau bunga berbunga. Jangan nunggu punya banyak uang untuk mulai, karena nominal kecil pun bisa tumbuh besar kalau konsisten. 2. Mitos yang menghambat orang untuk mulai investasi. Aku nggak punya uang cukup. Salah. Kamu bisa mulai investasi bahkan hanya dengan $50 atau $100 per bulan. Investasi itu sulit. Tidak juga. Dengan teknologi sekarang, ada banyak platform yang memudahkan kamu mulai investasi. Investasi itu berisiko. Sebenarnya, tidak berinvestasi justru lebih berisiko karena uangmu akan kalah oleh inflasi. 3. Pilihan investasi yang cocok untuk pemula. Reksadana dan ETF. Pilihan yang bagus buat pemula karena diversifikasinya tinggi dan biayanya rendah. Index fund. Investasi yang mengikuti indeks pasar saham seperti S&P 500 dengan risiko lebih terkontrol. Faroe atau reksadana pensiun. Jika bekerja di perusahaan, manfaatkan rencana pensiun ini karena biasanya ada kontribusi tambahan dari perusahaan. 4. Prinsip dasar dalam investasi. Jangan mencoba time the market, mencoba memprediksi kapan pasar naik atau turun. Konsistensi adalah kunci. Investasikan uang secara rutin, misalnya setiap bulan. Fokus pada jangka panjang, bukan keuntungan cepat. Alokasi aset dan diversifikasi. Alokasikan aset sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko kamu. Misalnya kombinasi antara saham, obligasi, dan investasi lain. Diversifikasi adalah cara untuk mengurangi risiko dengan tidak menaruh semua uang di satu jenis investasi. 6. Praktik langsung. Mulai dari mana? Mulai dengan investasi kecil di platform yang terpercaya. Otomatiskan investasi supaya kamu nggak lupa atau tergoda buat belanja hal lain. Kenapa bab ini penting? Bab ini penting karena banyak orang merasa investasi itu eksklusif untuk orang kaya. Padahal, dengan langkah-langkah yang sederhana, siapa saja bisa mulai membangun kekayaan melalui investasi. Ramit juga memberikan contoh nyata dan saran praktis yang memotivasi pembaca untuk mulai sekarang, bukan nanti. Take away utama dari bab 7. 1. Mulailah investasi sesegera mungkin, sekecil apapun nominalnya. 2. Pilih produk investasi yang sederhana seperti reksadana, ETF, atau index fund. 3. Fokus pada jangka panjang dan manfaatkan keajaiban bunga berbunga. Jadi, investasi itu sebenarnya simple banget kalau kamu tahu langkah-langkahnya. Mulai dari kecil, konsisten, dan fokus ke jangka panjang. Ingat, nggak perlu jadi kaya dulu untuk mulai investasi. Tapi mulai investasi sekarang untuk jadi kaya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Intelligent 78. Share juga video ini ke teman-temanmu, biar kita semua bisa melek investasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, kecil hari ini, besar di masa depan. Bye, fade out.